Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke meeting kedua dengan tema besarnya adalah vocabulary. Jadi sebelum memulai proses perkuliahan pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dilancarkan proses belajar kita pada hari ini. Right. Kalau ada kata vocabulary, saya yakin nih udah pada tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah kosakata. Iya, kenapa kita mesti mempelajari ini terpisah? Vocabulary. Karena dia merupakan salah satu item pendukung yang membantu kita untuk bisa lancar belajar sebuah bahasa. Dalam kasus ini kita belajar bahasa Inggris. Berarti kosakatanya adalah kosakata dalam bahasa Inggris. Pernah ada sebuah pertanyaan diberikan kepada orang yang berbeda, yang menanyakan tentang bagaimana menurut dia mempelajari sebuah bahasa. Dari satu pertanyaan yang sama ini diberikan kepada orang yang berbeda, maka berbeda pula lah pendapatnya. Nah, di sini ada dua pendapat yang saya kutip dari interview itu. Yang pertama, pertanyaan ini diberikan kepada si Bridget, dan yang kedua, pertanyaan yang sama dengan yang diberikan kepada si Bridget juga diberikan kepada Adele. Pertanyaannya menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang mengetahui kosakata dan mempelajari kosakata. Nah, kita baca jawaban dari masing-masing orang ini. Baca dulu punya si Bridget nih di sini. Dia menyatakan bahwa I really like new word. I think it's so important if you want to express yourself well. Tahu ya maknanya? I really like new words. I think it's so important if you want to express yourself well. Kita baca dulu pendapat si Adele tentang pertanyaan yang sama ini. Adele menyatakan bahwa I don't think it's necessary to learn lots of new words. I can always get around it somehow if I don't know the exact word. Dia menyatakan bahwa I don't think it's necessary to learn lots of new words. I can always get around it somehow if I don't know the exact word. Nah, baru kita pilih satu-satu pendapat yang diberikan oleh Bridget dan Adele ini. Bolehlah kita translatekan ke dalam bahasa ibu kita ya, agar semuanya bisa memahami dengan lebih dalam. Si Bridget mengatakan, I really like new words. Saya suka dengan kosakata atau kata-kata baru. I think it's so important if you want to express your feeling. Dan kosakata itu akan sangat membantu dia dalam mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan dengan baik. Berarti dia sangat into vocabulary. Dan akhirnya dengan vocabulary itu dia bisa mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan dengan baik. Right. Kita lanjut ke pendapat Adele, kita coba gali. I don't think it's necessary to learn lots of new words. Dia menyatakan nggak mempelajari banyak kosakata baru itu juga nggak apa-apa. Itu pendapatnya. Kalau si Bridget tadi dia senang memahami kosakata baru. Adele menyambungkan bahwa I can always get around it somehow if I don't know the exact word. Ternyata dengan dia yang nggak perlu mempelajari kosakata baru itu, banyak kosakata baru itu, kenapa? Karena dia bisa menyiasati jika dia tidak mengetahui salah satu kosakata yang ingin dia sampaikan atau kosakata yang dia dengarkan. Nggak masalah bagi dia. So learns new vocabulary. Lots of new vocabulary, it's not necessary. Tapi bagi Bridget, dia menyatakan bahwa ini sangat penting untuk mengekspresikan feelingnya. Nah, jika kita cermati jawaban dari dua orang ini, terdapat sisi positif dan negatif dalam opini yang mereka sampaikan mengenai pentingnya mengetahui atau mempelajari new vocabulary. Kita pilih satu-satu.
sisi positif apa yang ada pada Bridget, dan sisi positif yang ada pada Adele, sisi negatif yang ada pada Bridget, dan sisi negatif yang ada pada Adele. Dengan pernyataan si Bridget, yang menyatakan yang tadi kita sampaikan ini berarti dia mampu terlibat sangat baik dalam bermacam interaksi bahasa Inggris yang sedang dia hadapi. Tentu karena vocabulary-nya yang cukup, dia memiliki vocabulary yang mampu membuat dia berinteraksi dengan baik dalam situasi yang dia hadapi. Nah, namun coba dibayangkan jika apa yang terjadi jika si Bridget ini tidak mengetahui beberapa kosakata yang dia ingin sampaikan atau yang dia dengar dalam interaksinya itu. Apakah dia masih bisa berinteraksi dengan well, tadi dia bilang well ya, dengan baik, atau apakah dia masih percaya diri dalam interaksi yang dia hadapi? Nah, itu salah satu bentuk hal positif yang negatif dan terkandung di dalam opini si Bridget. Kita beralih ke opini si Adele yang tadi kita sudah jelaskan sama-sama makna yang ada di sini. Dari pendapat si Adele tidak terlalu khawatir kan dengan menggunakan jika interaksinya itu ada kosakata yang tidak dia ketahui, nggak apa-apa, karena dia bisa saja mencari celah untuk tetap bisa menyampaikan yang dia sampaikan dengan cara lain. Misalnya kalau kita speaking nggak tahu kosakatanya kan kita bisa pakai gesture, misalnya begitu. Kalau listening kita nggak tahu kosakatanya, kita bisa ambil maknanya secara umum saja. Kalau di reading, kita nggak tahu kosakatanya, ada bisa kita pakaikan, bisa dengan bantuan kosakata yang ada di sekitar kata yang tidak kita ketahui itu. Kalau di writing, kita nggak tahu kosakata yang kita sampaikan, kita bisa pakaikan kamus. Nah, jadi nggak masalah bagi si Adele tidak memiliki begitu banyak new vocabulary. Nah, itu dia sisi sisi yang ada pada si Adele. Namun, sisi positifnya dia kan terlalu santai ini. Sisi negatifnya, bagaimana jika si Adele ini ternyata uh, misalnya ada satu kata yang dia tidak ketahui dan kata-kata yang di sekitaran kata yang tidak dia ketahui itu dia juga nggak paham gitu. Apakah dia pakai gesture selalu untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, atau dia akan selalu lihat kamus selalu begitu kalau dia ingin menulis, atau ketika listening dia memikirkan apa yang dia dengarkan karena dia nggak banyak tahu tentang kosakata yang ada di sana. Nah, terlalu cuek dalam kosakata juga menimbulkan efek yang melemahkan kita untuk semangat belajar bahasa. Terlalu sangat into the vocabulary, tahu semua yang ingin disampaikan, juga menimbulkan hal negatif yang membuat kita nanti kalau nggak tahu merasa mundur dalam interaksi. Nah, ini dia perbedaan sisi positif yang kita ambil dari pendapat si Bridget dan Adele, dan sisi negatif yang kita bisa ambil juga dari pendapat si Bridget dan juga pendapat si Adele. Nggak mungkin kan kita selalu harus into the vocabulary, tahu semuanya. Kadang-kadang kan kita juga nggak tahu beberapa kata. Jadi gabungan kedua ini akan ada strateginya yang telah diciptakan oleh para ahli untuk tetap semangat memperbanyak vocabulary. Jangan sampai kita masuk ke dalam salah satu cara Bridget yang harus selalu tahu. Uh, Kalau nggak tahu, oh jadi kendor semangatnya. Nah, mungkin juga masuk ke Adele nih, kita opininya rasanya saya begitu terlalu cuek. Jangan sampai juga nanti nggak bisa berinteraksi juga kita dengan baik. Untung-untung nanti kalau kita lagi down gitu belajar bahasanya, bisa kita push kembali semangat kita. Kalau semangatnya hilang, nah, nggak bisa kita master dalam bahasa itu. Jadi vocabulary ini sangat penting.
untuk dipelajari, diperbanyak, dan dipahami. Nah, masih tentang vocabulary. Nah, sekarang saya mau masuk kepada vocabulary yang akan saya sampaikan di tahap yang kedua. Kalau tahap yang pertama kan karakter orang yang belajar vocabulary. Dan yang selanjutnya, vocabulary itu sendiri. Vocabulary, uh, kalau saya kasih pernyataan gini, benar apa tidak gitu. Kalau saya bilang vocabulary, kata yang terfikir apa? Translate-nya enggak? Iya kan? Misalnya kata association, itu vocabulary-nya. Kebanyakan dari kita, saya pun dulu juga begitu, pasti memikirkan apa itu for association. Translate-nya secara garis umum yang kita pikirkan ketika kita mendengar vocabulary, mengacu langsung aja secara otomatis ke dalam translate-nya. Atau artinya ini kata apa? Secara otomatis memang begitu. Namun, sebagai pembelajar bahasa yang sudah dalam level university, kita harus upgrade bagaimana cara kita memandang vocabulary itu dengan sempurna. Kita perluas apa yang ingin kita ketahui dalam vocabulary ini. Secara teori, mempelajari vocabulary tidak melulu tentang translate-nya. No, tidak selalu tentang translate-nya. Tapi ada hal-hal lain. Nah, apa hal-hal lain ini? Hal-hal lain itu adalah yang tertera pada yang saya beri kolom warna kuning ini. Ini berarti bahwa ketika kita mempelajari vocabulary, kita harus mengetahui secara fasih bagaimana bentuknya jika satu kata itu tertulis dan bagaimana dia jika dalam bentuk spoken. Mempelajari vocabulary kah itu? Yes. Jadi nggak translate lagi bahasa Indonesianya lagi, kita perluas. Saya tahu bagaimana cara menuliskan kata itu dan saya tahu bagaimana cara mengucapkannya. Dan ketika saya dengarkan, saya terbayang apa bentukannya ketika ditulis. Yang selanjutnya, mempelajari vocabulary berarti, kita perdalam lagi ya, kita bisa merecall-nya kata itu when you need it. Ketika kita butuh, kita bisa merecall-nya. Berarti kita master terhadap vocabulary itu, mengetahui vocabulary itu, memahami vocabulary itu. Right? Mempelajari vocabulary, mengetahui vocabulary, itu berarti kita bisa use with the correct meaning. Kita menggunakannya dengan makna yang tepat. Association, apa maknanya? Dalam kalimat seperti ini, maknanya adalah begini. Nah, contohnya apa? Nanti di latihan-latihan berikutnya akan diberikan. Sekarang hanya teori saja secara keseluruhan. Kemudian, mempelajari vocabulary itu berarti use it in grammatically correct way. Bagaimana ini? Grammatically correct way. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada bentuk dia dalam simple present-nya bagaimana, present continuous-nya bagaimana, past-nya bagaimana, perfect-nya bagaimana. Itu dia yang dimaksudkan dengan grammatically correct way. Tahu kita, berarti ini bentuk pertamanya apa, bentuk keduanya apa, dan bentuk ketiganya apa. Karena dalam bahasa Inggris kan ada kata kerja yang berubah bentuknya. Selanjutnya, mempelajari vocabulary berarti you know how to pronounce it correctly. Tahu kita ketika kita recall, lalu kita mau ucapkan, kita fasih mengucapkannya dengan pronunciation yang correct, dengan stressing yang bagus kepada publik. Sehingga orang senang juga mendengarkan kita. Ini berarti kita memahami vocabulary, namanya itu mengetahui vocabulary dan mempelajari vocabulary. Selanjutnya, mempelajari vocabulary berarti use it in the right situation. Menggunakannya dengan situasi atau konteks yang pas.
Misalnya, kata yang paling sering saya berikan contoh itu ya, karena satu kata di dalam satu bidang artinya akan berbeda di bidang yang lainnya. Kalau kita bilang bunga dalam bahasa Inggris di taman, situasinya apa? Flower. Kalau kita bilang bunga di dalam bahasa Inggris juga, tapi situasinya di perbankan, apakah flower? No, berubah menjadi interest. Karena banyak lagi hal macam begini. Kalau kita tidak memahami situasinya, kita bisa saja menggunakan kosakata yang salah untuk situasi itu, yang tidak tepat untuk situasi itu. Maknanya sampai juga sih. Maknanya kan sampai gitu ya, tapi situasinya yang digunakan untuk menggunakan kata itu tidak tepat. Kemudian, mempelajari vocabulary itu juga berarti bahwa to know if it has positive and negative association. Right. Like berarti suka. Tidak suka bukan not like but dislike. Ada semacam begitu. Happy, unhappy. Kita tahu padanya, nggak nambah-nambah not semuanya untuk menjadi tidak, tapi ada asosiasinya. Nah, kesemua ini berarti mempelajari vocabulary. Muncul nih, berarti saya belum master dong vocabulary karena saya tidak memahami kesemua aspeknya ini. Mungkin ada yang berpikiran begitu? Tidak. Ini adalah nilai-nilai yang dipelajari ketika kita akan menguasai sebuah vocabulary. Tapi apakah kita harus menguasai semua nilai ini? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, kita tekankan. Tentu tidak harus memahami semua nilai ini. Nilai pentingnya itu lebih pada apakah kita perlu memakaikan kosakata itu dalam keadaan aktif atau pasif. Apakah seaktif itu kita menggunakan kosakata itu? Jika iya, pahami semuanya. Jika hanya untuk beberapa hal saja kita pakaikan kosakata itu, nggak apa-apa, tidak semua nilainya kita perlu pahami. Jadi di-trigger saja untuk memacu lagi, karena uh, pertanyaan awal itu tentang translate ini, kalau satu kata yang dicari adalah translate-nya. Kita perluas lagi. Semakin banyak sebenarnya kita mengetahui dan memahami nilai-nilai yang kita harus ambil ketika ingin mempelajari kosakata baru, semakin gampang kita akan mendapatkan vocabulary itu untuk digunakan secara aktif. Nah, itu saja. Jadi, bagaimana menurut semua mahasiswa? How do you feel about learning vocabulary? Coba bandingkan vocabulary yang dulu dengan teori yang saya sampaikan sekarang. Bagaimana? Apa yang dirasakan? Apakah misalnya setuju dengan Bridget atau setuju dengan Adele di awalnya, kemudian setelah mengetahui teori ini, mempunyai pendapat sendiri tentang mempelajari vocabulary. Silakan jawab pertanyaan, how do you feel about learning vocabulary dalam langkah yang ketiga?